Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, kali ini kita ada di base camp Lawu Via Babar, rumahnya Pak Jayadi. Ya, kita mau naik ke sana tapi nunggu ini, kabutnya ini habis dulu. Tadi kita pas berangkat hujan. Kita berangkat dari rumah tadi jam 5:30, kita sampai sini jam 7 kurang sedikit. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi. Teh juga biar agak anget ya. Nah, nih kita 13 orang, banyak sekali. Oke, nanti kalau sudah siap ojeknya kita shoot lagi. Oke, ojek kita sudah datang. Yuk kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Go terus mawon. Kuat. Pemanasan. Cuma licin itu jauh. Oke. Enggak maju aja, Pak.
Gak apa-apa. Takut pleset. Gak apa-apa, santai. Ya, pemanasan. Ya, karena jalannya licin. Sampai sini? Iya, iya. Oh, oke. Di situ ya. Oh, oke. Nanti uangnya tak kasihkan yang terakhir nggih. Iya, Pak. Nggih. Oke. Caranya licin. Jadi lumayan berat untuk motor. Akhirnya harus pemanasan dulu. Oke, yuk kita lanjut. Kalau nggak musim-musim mungkin mantul. Oke, kita cari tempat berteduh. Di sana, pada berteduh di sana. Sambil nunggu ada teman kita yang belum. Lumayan masih gerimis. Oke, nanti kita shoot lagi. Menuju ke Kupaan Menjangan, camp terakhir, atau bahkan bisa ke Puncak Argopimlah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan, dan kesehatan dari sini sampai ke puncak, dari puncak sampai pulang kembali ke rumah. Kita awali doa kita nanti dengan Al-Fatihah, kemudian doa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke teman-teman, sebelum kita naik ya, sekali lagi kita tidak hendak menaklukkan alam, tidak hendak menaklukkan gunung, tapi adalah menaklukkan diri kita sendiri. Karena sifat-sifat kita nanti akan kelihatan pada saat kita berada di gunung. Kemudian seperti penjelasan Pak Jayadi tadi, segala mitos dan segala sesuatu tidak perlu kita hiraukan, yang penting kita tidak menantang. Yang penting kita selalu berdoa dan ingat kepada Allah, karena semuanya adalah makhluk Allah. Hutan, jin, manusia, hewan yang ada di sekeliling kita nanti adalah milik Allah. Jadi nanti tidak perlu ditakutkan apapun, termasuk mungkin Mbak Farah kalau melihat sesuatu langsung aja ngomong, nggak apa-apa. Karena selama ini ada beberapa vlog, ada beberapa kepercayaan yang mengatakan kalau melihat atau mendengar sesuatu disembunyikan, kemudian nanti diomongan di bawah, nggak usah. Kenapa? Biar kita tahu kalau memang kita harus waspada, ya kita harus waspada. Jadi nggak perlu disembunyikan, akhirnya kamu ketakutan sendiri ya. Takut kita tanggung bersama, takut plus takut plus takut plus takut, jadinya tidak takut ya, gitu ya. Oke, yuk. Takut tiga. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, tolong jangan meninggalkan teman terlalu jauh ya. Kalau terpaksa meninggalkan teman, di pos selanjutnya berhenti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Ini ya, ini kita sekarang berada di yang namanya alun-alun Semalam Jadi. Ya, ini hanya nama aja sih sebenarnya, karena pembuatannya juga tidak semalam jadi.
Ini bisa untuk ngecamp sebenarnya, tapi ya karena posisinya seperti ini jarang sekali yang ngecamp di sini. Bisa untuk beberapa tempat untuk ngecamp. Di sana itu udah datar, udah mantul. Kita nanti menuju ke Gong, bisa foto-foto sejenak. Oh ya, asal tahu saja bahwa base campnya Pak Jayadi tadi ketinggiannya sudah hampir 1.300 ya. Jadi kurang lebih kalau di sini ya 1.400-an. Mantap. Bahkan bisa-bisa lebih. Oke, kita coba untuk masuk ke sana. Tuh ada toiletnya. Fasilitasnya sebenarnya sudah lumayan lengkap. Listrik juga sudah ada walaupun belum sesempurna basecamp lain. Oke, kita masuk dulu untuk berfoto dengan gong. Ya, gong ini gong buatan, bukan peninggalan Majapahit sih sebenarnya. Ya ini yang tapi menjadi ikon untuk pendakian via Babar. Gong. Oke. Ya, seperti ini. Ini bisa untuk ngecamp juga sebenarnya. Oke, kita mendaki dalam kondisi gerimis dan kabut. Ya, gak apa-apa. Oke. Ya, trek awalnya seperti ini, lumayan bersahabat ya. Kemudian vegetasinya juga seperti ini. Lumayan rapat, tapi kelihatannya ini tidak alami tapi ditanam entah berapa puluh tahun yang lalu. Ya, seperti ini. Mantap. Mudah-mudahan nanti hujannya mau berhenti. Oke, kita sampai di pertigaan. Pertigaan apakah ini? Kita lihat. Wah, tidak ada apa-apanya. Kosong. Apakah ini yang disebut pos 1? Wallahu alam. Yang penting kita gas saja. Ya, mungkin ini adalah pos 1. Mungkin ini pos 1. Nggak ada. Sudah terhapus dari memori. Alhamdulillah sudah mulai cerah. Yuk, lanjut. Oke, 1 jam seperempat dari base camp atau 45 menit dari pos. Kita turun ojek tadi atau dari pintu rimba. Ini seperti ini, vegetasinya udah mulai berubah. Tanaman-tanaman seperti ini. Oke. Kebetulan tadi ada beberapa tempat yang agak terjal setelah pos 1, setelah pertigaan. Ya, kemungkinan yang ke kiri itu tadi ke situs umpak-umpak itu ya. Karena kebetulan tulisannya juga hilang. Nah, sekarang seperti ini. Ya, lumayan nggak terlalu menanjak lagi sih. Hanya rapat. Saya suka kalau lihat dan rapat ini. Artinya keberadaan mata air di bawah akan terjaga. Oke, yuk kita lanjut
menuju ke pos 2. Tadi dari pintu gerbang sampai ke pos 1 35 menit. Kalau bener itu pos 1 sih. Karena sekali lagi tulisannya hilang. Dan kita juga sempat tersesat. Bukan tersesat sebenarnya, tapi ada 2 jalur. Dan yang satu yang kita lewati tadi jalur yang udah lama nggak kepake. Dia udah nutup. Walaupun akhirnya ketemu dengan jalur asli. Ya tapi ya sempat memperlambat waktu. Oke. Kebetulan tenaga tadi juga sudah mulai terpakai saat turun dari ojek. Karena ojeknya nggak kuat. Jalurnya licin. Oke, seperti ini terus. Nanti kita shoot lagi kalau ada sesuatu yang berbeda. Oh, ternyata ini pos 1-nya, bukan tadi. Entah yang tadi mau kemana. Oh, ini pos 1, berarti 50 menit setelah pintu gerbang. Lumayan lama sih. Seharusnya setengah jam. Nggak apa-apa. Oke, bisa istirahat dulu. Tergantung fisik. Dek mau saya mereka beri sampai pos 1 berapa tuh? Sampai pos ini 50 menit. Kalau ada beberapa vlog itu hanya setengah jam. Nggak apa-apa. Ada tersesat, ada banyak istirahat, dan lain sebagainya. Oke, setelah ini kita lanjut ke pos 2. Kita lanjut menuju ke pos 2. Sedikit mengejar waktu sebenarnya karena biar nggak kesorean saat sampai di Gupaan Menjangan. Target kita untuk ngecamp. Karena biasanya kalau sore kan hujan. Biasanya. Menurut perkiraan manusia. Seperti tadi perkiraan kita ya setengah jam. Ternyata 50 menit. Yang membuat berat itu karena ini. Jalurnya kecil. Dan ini adalah jalur air. Jadi kalau kaki kita nggak bisa sejajar, tapi beriringan antara kanan dan kiri. Sebenarnya nggak curam-curam banget sih naiknya. Yang membuat berat itu karena jalurnya lumayan sempit. Jalur baru sih, lumrah, masih sepi. Lumayan becek. Awas. Setengah jam dari pos 1. Vegetasinya semakin bertambah heterogen. Ada alang-alang juga. Ada perdunya. Dan pohon-pohon besarnya juga sudah makin berkurang. Tanjakannya mulai terjal. Mulai terasa. Sudah terbuka di atas. Walaupun di beberapa tempat masih didominasi oleh kabut. Sudah matahari udah mulai tembus. Oke. Seperti ini terus. Ya. Seperti inilah keadaan jalurnya dari pos 1 menuju pos 2. Tuh. Nah, teman-teman di atas lumayan terjal. Kurang lebih dah 30 sampai 40 derajat naiknya. Dan kita harus berjalan dengan kaki beriringan. Ini yang membuat berat. Oke.
Nah, tetap jalan setapak yang juga merupakan jalan air. Itu. Akhirnya sampai juga di pos 2 setelah perjalanan yang melelahkan karena jalurnya becek naik. Ya, di sini ada shelter. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari pos 1. Di vlog-vlognya Kang Boding itu hanya setengah jam. Gak apa-apa lah, yang penting bisa sampai, alhamdulillah. Di sini nanti rencana mau dibangun untuk kita bisa ngecamp, kata Pak Jayadi. Oke, di sini kita naik ke sana. Oke, sini pada istirahat dulu, makan minum ya. Oke, kita istirahat. Ya, beginilah teman-teman. Jalur dari pos 2 menuju ke pos 3. Masih dengan hutannya yang rapat dan dengan tanjakannya yang mantul. Astagfirullah. Ya. Berapa kali kita harus merunduk. Teman-teman, sudah mulai berubah vegetasinya, perpaduan alang-alang yang begitu lebat sehingga menutupi sebagian besar jalur. Pohon-pohonnya seperti itu ya. Oke, ini kalau nggak pakai lengan panjang dan sarung tangan ya, mantul. Ya, itu teman-teman lagi menerobos rimbunnya alang-alang. Oke, terus sampai pos 3. Mumpung ada tempat yang agak longgar dikit, ya kita bisa istirahat sambil menikmati view yang lumayan mantul. Tuh. Wah. Di Sragen nggak ada seperti ini, bro. Keren. Ini. Oke. Kita istirahat dulu. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, kita lanjut. Ya, view-nya sekarang seperti ini. Mudah-mudahan tidak panas sehingga kelihatan kerennya tuh. Wah, kita nanti akan mendaki sana. Mantap. Ya, nanjaknya juga nggak seberapa parah. Bisa untuk 2 kaki yang berdiri berdampingan, jajar, sehingga nggak capek seperti tadi. Tadi itu bener-bener menyiksa telapak kaki. Nah, ini teman-teman pada istirahat di pertigaan menuju ke Candi Cetho. Kurang lebih 200 meter ke sana. Nah, tuh menuju ke arah sana. Pos 3 Candi Cetho. Oke, saya juga mau istirahat dulu. Sebagian sudah ambil air ternyata. Alhamdulillah, karena air boros hari ini. Oke, kita istirahat dulu. Oke, setengah jam kita tiduran sambil nunggu yang ambil air. Kita gas lagi. Yuk.
Mudah-mudahan mudanya sudah tidak seganas tadi. Oke. Ternyata saya salah. Saya kira sudah nggak ada tanjakan tinggi. Ternyata ini wow, mantul 45 derajat. Ini kalau lurus, ini kalau naik. Keren. Yuk kita naik ke puncak bukit. Macet. Tebing longsor. Keren banget, tapi andekan nggak ada kabut, wow, pemandangannya mantap. Oke, masih seperti ini, posisinya nanjak, mendekati pos 4, jalannya kembali menyempit, saudara-saudara. Kebetulan ada teman satu yang sakit, jadi kita agak lambat, dan itu kita gendong bareng-bareng, gantian. Semoga nggak lama lagi, bener-bener nggak lama lagi sampai. Oke, di sini vegetasinya sudah berubah menjadi cemara. Oke, dan beberapa tempat sudah mulai agak datar. Mudah-mudahan gak lama lagi sampai di pos 4. Oke, di sini lumayan datar. Naik lagi dikit. Alhamdulillah, akhirnya sampai di pos 4 setelah entah berapa lama tadi perjalanan. Oke, kita mau istirahat dulu. Oke, kita masak-masak dulu kawan. Ngisi perut karena ada beberapa teman yang sudah sangat capek karena ngopeni anak sakit ya. Nah, tendanya berdiri satu aja dulu. Nanti kita gas lagi ke sabana. Oke, kita masak, makan, terus kita menuju ke camp selanjutnya. Kita memang agak lambat banget. Ada yang sakit, ya apa-apa, kita harus sabar. Oke. Nah, jalannya seperti ini, mantul. Konsep. Oke, mudah-mudahan sebelum maghrib udah sampai di sana. Kita berada di ketinggian di atas 2500. Kiwo. Harusnya ngiwo karena yang lebih landai. Bukan berarti. Oke, kita coba yang setelah pos 4 tadi landai sedikit lalu nanjaknya 45 derajat lebih. Nah, sekarang setelah sampai di atas tanjakan lumayan. Nanjaknya hanya sekitar 5 sampai 10 derajat aja. Mudah-mudahan sampai sana. Tenaga sudah terkuras. Kebetulan kita dapat tugas untuk mendirikan tenda dulu. Karena yang lain mau bimbing teman yang sakit. Oke. Yuk. Gas terus. Pelan-pelan. Mantap. Ya, baru aja dirasani kalau jalannya landai.
Tapi setelah itu kita harus naik. Wow, mantap. Oke, mudah-mudahan langsung bisa sabana. Masih landai. Masih juga rapat, tanaman perdu seperti ini. Benar nggak terlihat. Karena memang ini jalur baru, sepi. Ya, resikonya seperti ini. Yuk, lanjut, di sini kita naik. Kebetulan tadi setelah pos 3 ke pos 4 banyak yang tidak saya shoot karena kebetulan ada temen yang sakit. Kita repot nolong anak yang sakit. Oke, kita mulai naik. Ya. Tinggal kita memandang ke bawah. Wow. Oke. Setengah jam berjalan dari pos 4. Lumayan ada beberapa spot yang landai. Perpaduan antara rumput-rumput sabana, kemudian cemara, dan juga nih edelweiss yang belum berbunga. Konturnya mirip kalau kita dari pos 4 menuju ke pos 5 dari jalur cetok. Tetap nanjak tapi enggak banyak. Tetap capek juga. Oke, yuk. Ntar lagi. Mudah-mudahan ada plang. Teman-teman, alhamdulillah kita dapat pemandangan yang mantul. Pelangi, jarang-jarang terlihat. Di sini lagi gerimis, sedangkan di sana matahari bersinar terik. Nah, akhirnya rintik-rintik air hujan berubah menjadi prisma yang kemudian memendarkan satu warna menjadi Magicu hibinio. Keren. Yuk, sampai kapan kita di PHP terus? Kirain udah puncak. Puncak sabana maksudnya. Pelanginya 2, Pak. Wih, Keren. pelanginya ada 2. Oke. Mantul lah, mantul. Alhamdulillah. Yuk gas. Pagi. Tepat 1 jam kita berjalan dari pos 4. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan di balik bukit ini sudah bener-bener sabana. Udah capek banget saudara. Mantul. Ini sabana sih, tapi bukan yang kita maksud. Wow, keren. Oke, kita skip dulu. Itu tandanya. 1 jam 10 menit. Kita sampai di tempat yang kita tuju untuk membangun tenda. Mudah-mudahan masih dapat tempat.